Halo sobat, jumpa lagi dengan Mokla Story. Video kali ini bercerita tentang gadis cantik yang berusaha menjual keperawanannya seharga 20 juta ke seorang pria yang dianggapnya germo. Tapi setelah berhubungan badan, si pria malah nego harga kesepakatan awal. Uang 20 juta itu akan dicicilnya 100 ribu per bulan. Lah, kapan lunasnya itu? Tentu saja sang gadis marah dong. Dari sinilah tragedi itu terjadi. Tidak hanya terenggut kegadisannya, gadis cantik itu juga direnggut nyawanya oleh pria yang baru dikenalnya. Gimana kronologisnya? Simak videonya ya guys. Siang itu di tanggal 5 Desember 2015, Fitriawan Suminto melihat jam menunjukkan pukul 1 siang. Seperti biasa, Fitriawan harus memastikan semua tamu untuk melakukan check out dari kamarnya. Ya, Fitriawan adalah petugas kebersihan sebuah hotel di daerah pusat kota Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah kakinya pun tertuju ke kamar 216. Tanpa curiga, dia lalu mengetuk pintu kamar sebanyak 3 kali. Tidak ada sautan apapun dari dalam kamar. Fitriawan kemudian membuka kamar dengan kunci master yang dia miliki. Di dalam kamar itu, dia melihat sang tamu sedang tertidur pulas di atas kasurnya. Fitriawan pun akhirnya bergegas keluar. Hanya saja, hingga pukul 4 sore, tamu di kamar 216 itu sama sekali tidak mengontak pihak hotel kalau ingin menambah hari menginapnya. Fitriawan pun akhirnya kembali mengetuk kamar yang disewa atas nama Tita itu. Sekali lagi dia membuka pintu kamar itu. Setelah dilihat, posisi tidur tamu itu dalam kondisi yang sama ketika Fitriawan masuk siang tadi. Curiga ada yang tidak beres, pihak hotel akhirnya memutuskan menelpon kepolisian. Kepolisian Sidoarjo pun bergerak cepat mendatangi kamar 216 itu. Setelah dilihat, ternyata tamu atas nama Octavian Ratna Putri alias Tita itu ternyata sudah tewas mengenaskan. Dari hasil TKP sementara, Tita tewas dalam keadaan telanjang dan wajahnya tertutup dengan spray kasur yang tergigit. Di bagian leher juga ditemukan luka dan bercak darah. Kapolres Sidoarjo, AKBP Anwar Nasir, juga mengatakan telah ditemukan bekas puntung rokok dan rambut kemaluan di dalam kamar korban. Tapi belum bisa ditentukan itu milik korban atau bukan sebelum penyelidikan mendalam. Lalu, kenapa Tita berada di kamar hotel itu? Mengapa pula dia dibantai dalam keadaan telanjang? Inilah awal kisah Tita menjelang akhir perjalanan hidupnya ya guys. Beberapa hari itu, Tita sibuk berkelana di media sosial. Seperti kebanyakan gadis, Tita juga merupakan pengguna Instagram dan Facebook. Dia berusaha mengisi waktunya setelah hampir 2 bulan tidak bekerja lagi. Entah kenapa, Tita harus keluar dari tempatnya bekerja di PT Eko yang merupakan pabrik sepatu. Padahal, untuk serius bekerja di sana, Tita harus rela drop out dari kuliahnya. Gadis cantik kelahiran 1986 ini menjalani kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo hanya sampai 3 semester. Matanya saat itu tertuju pada akun Facebook Germo Surabaya. Semakin lama, Tita semakin tertarik dengan akun Germo Surabaya itu. Dia pun lalu berkenalan dengan salah satu member akun itu, Boy nama sebutannya. Tita mulai intens berkomunikasi dengan Boy di inbox. Kegalauan Tita akan kondisi keuangan selalu menghantui pikirannya. Di November 2015 itu, Tita memberanikan diri untuk menawarkan keperawanannya kepada Boy. Tita pun lantas mematok tarif 20 juta kepada Boy untuk melepaskan harta berharganya itu. Bak Gayung bersambut, tak butuh waktu lama, ternyata Boy menyanggupi nominal 20 juta permintaan Tita. Transaksi haram pun disusun. Mereka lantas janjian untuk bertemu di hotel pada tanggal 4 Desember 2015. Tita sama sekali tidak tahu kalau Boy yang diharapkan bisa menjadi solusi krisis keuangannya hanyalah seorang penjaga warnet. Boy yang bernama asli Ebenezer Kasihu ini justru menjadi pencabut nyawanya. Siang itu di tanggal 4 Desember 2015, Tita mendatangi sebuah hotel bintang 3 di pusat kota Sidoarjo. Dia booking atas namanya sendiri dan mendapatkan kamar 216. Dia pun menunggu kedatangan si Boy dengan sabar. Dia berharap dia mendapatkan rezeki hari itu.
Di sisi lain, si Boy alias Eben juga bergegas meluncur ke hotel dengan menaiki angkot. Sesampainya di sana, dia lantas turun dan langsung menuju kamar 216. Tepat di depan pintu kamar, ia mengetuk 3 kali sambil memanggil nama Tita. Pintu dibuka penghuninya dari dalam. "Boy," tanya Tita singkat kepada Eben, lalu dijawab dengan anggukan kepala. Tita lalu bersalaman dan mempersilakan Eben masuk ke kamarnya. Tanpa basa-basi, keduanya pun langsung berhubungan badan sekitar 30 menit. Tapi alangkah kagetnya, Tita mendengar pengakuan Eben selesai beradegan itu. Eben bercerita bahwa dirinya bukan seorang muncikari. Bak disambar petir di siang bolong, Eben kemudian juga berkata bahwa dia tidak membawa uang 20 juta itu, melainkan hanya 250 ribu rupiah saja. Dan mirisnya, itu pun sudah terpotong ongkos untuk naik angkot. Jadi sisanya hanya 200 ribu. Sakit ini orang, gak modal tapi pengen enak. Mendengar kebohongan demi kebohongan Eben, Tita mulai habis kesabarannya. Tita mengancam akan melaporkan Eben ke polisi. Eben pun mulai mencari akal. Eben lalu meminta pengertian Tita bahwa dia hanya seorang penjaga warnet. Eben berusaha menawar pembayaran 20 juta itu dengan cara mencicil. Mendengar ini, Tita mulai melunak. Tita ingin dicicil 500 ribu per bulan hingga lunas. Tetapi Eben keberatan. Dia hanya mampu membayar 100 ribu saja per bulannya. Tita pun kembali naik pitam. Ancaman untuk melaporkan ke polisi kembali dia katakan ke Eben. Niat Eben hendak membunuh Tita pun terlintas di benak Eben. Ia kembali berpura-pura sanggup mengangsur 500 ribu per bulan. Keduanya lalu bercengkrama. Eben selanjutnya meminta Tita untuk menyadarkan kepalanya di tangan sebelah kanan sambil rebahan. Di saat inilah tangan Eben lalu mencekik leher Tita yang masih dalam keadaan tanpa busana hingga sekitar 2 menit. Tita coba berontak untuk melawan niat jahat Eben, tapi justru Eben semakin kalap. Dia memukul Tita tepat di bagian matanya. Tak cukup di situ, Eben juga membekap wajah Tita dengan selimut hingga Tita kesulitan bernafas. Tubuh gadis cantik pendiam ini yang tadinya meronta-ronta perlahan lemas dan tak bergerak. Tita pun akhirnya tewas kehabisan nafas. Setelah memastikan tewas, Eben lantas bangkit dari kasur. Ia kemudian menyumpal mulut Tita dengan spray hotel dan mengenakan pakaiannya kembali. Sebelum meninggalkan kamar, Eben turut mengambil 2 ponsel, powerbank, dan jam tangan milik Tita. Sakit banget ini orang ya. Mayat Tita sendiri baru diketahui oleh karyawan hotel keesokan harinya. Penemuan mayat ini sempat menggegerkan penghuni hotel dan langsung dilaporkan ke polisi. Dengan cepat pihak polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Pada Rabu 6 Januari 2016, Eben ditangkap di kosnya. Pengungkapan kasus pembunuhan ini berawal saat polisi memeriksa akun media sosial yang dimiliki oleh Tita. Dari situlah polisi curiga dan meyakini Eben sebagai pelaku pembunuhan Tita. Selasa 14 Juni 2016, Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Eben karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Terima kasih ya guys sudah menonton videonya.